Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para jamaah subuh, jamaah kuliah subuh ingkang dipun rahmati Allah. Pindah malih monggo kita tansah ngunjukaken raos syukur alhamdulillah dene kita sampun pinaringan kesempatan kangge nindakaken ibadah salat subuh termasuk kangge melaksanakan ibadah kuliah subuh. Wekdal awal puasa kula ngaturaken babagan sifat Allah yang 20 ditambah sifat jaiz 21, terus sifat mustahil 20, nggih. Nah, sifat-sifat niku dipun jabaraken dening alim ulama Jawi sing dipun wastani mutakon 50, nggih. Mutakon 50 niku maksude nilainya itu jumlahipun 50, mulane dijenengi mutakon 50. Kejawi niku kula terasaken kangge pembahasan zikir antara lain ingkang sampun kita bahas zikir zat, zikir lamalif, nggih. Terus zikir tawaf, zikir kulu jasad, zikir sir tanazul, zikir sir tanaki, nggih. Terus zikir qalbu, zikir roh, zikir isim qaid, zikir sirun min siri, zikrullah atau zikir maut, zikrul maut, terus zikir nafas terakhir, terus zikir sirul asror, nggih. Nah, semenika kula badhe ngaturaken perolehan wawon dalu, nggih. Wawon dalu seakan-akan kula angsal ilham, ilham napa-napa lah ingkang dipun wastani apa niku sing diarani Lailatul Qadar napa sanes kula mboten ngertos sing kena kula nampi semacam gagasan zikir puncak tursina, nggih. Zikir puncak tursina utawi kula jenenge zikir puncak anahl kisakir. Caranipun, nggih. Caranipun sesuai kalih program nggih wekdal semanten menawi badhe zikir. Zikir kan wonten zikir umum, zikir khusus. Nah, niki termasuk zikir khusus. Mangke menawi badhe memulai zikir mengadakan tawasul, nggih. Tawasul atau mengirimkan doa, mengirimkan Al-Fatihah kangge Kanjeng Nabi Muhammad. Illa hadrati Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, terus Al-Fatihah. Utawa kalih bahasa Jawa nggih saged, nggih. Al-Fatihah terus ngirim Al-Fatihah kangge kedua orang tua. Nah, untuk kedua orang tua kekali bapak ibu. Illa hadrati terus disebut jenenge tiyang sepuh kita. Bapak lan ibu. Illa hadrati sebut jenenge bapak lan ibu. Bar tawasul niku terus maca syahadat ping 3. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ping 3. Bar niku sholawat ping 3. Allahumma sholli ala Muhammad ping 3. Terus bar niku astaghfirullahaladzim ditambah astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih niku ping 3. Nggih. Atau astaghfirullahaladzim begitu saja boleh ping 3. Kemudian kaki kanan ditumpangaken, kaki kiri ditumpangaken, nggih. Niku saged terus utawane sepenang penting pasek. Terus nggih, siji
ya, lenggahnya jejeg. Terus tangan kanan, tangan kiri tumpahaken dengkul. Metep apa? Gegem nggih, gegem ngepel. Terus jentik sing kelingking nggih, jentik dibuka kali di dalam batin. Semuanya di dalam batin nggih. Dalam batin mengatakan alam lahir. Terus jentik manis nggih, alam batin. Dibuka sambil mengatakan alam lahir, jentik kelingking, alam batin, jentik manis, terus alam ilahiyah, jentik penunggul. Terus penuduh kali jempol ditikaken. Nang batin mengatakan zat pribadi panunggal nyambung kali Allah Subhanahu wa taala. Terus tik bar niku terus nafas masuk pelan nggih, tahan minimal 1 detik, kemudian keluar pelan, semakin pelan semakin baik, terus tahan dalam keadaan kosong minimal 1 detik, terus ulangi nafas masuk pelan, terus dalam keadaan isi tahan minimal 1 detik, keluar pelan minimal, terus tahan minimal 1 detik, terus begitu tanpa suara, tanpa huruf. Jadi tidak mengeluarkan suara ataupun huruf apapun, baik lahir maupun batin. Tubuh kita jejeg, ya, tidak usah bergerak. Begitu sampai dengan bunyi alarm. Saya HP ini sudah saya alarm, sampai alarm nanti berbunyi baru selesai. Usahakan kalau mampu, kalau tidak mampu ya semampu lah. Walaupun alarm belum berbunyi, kalau sudah tidak kuat ya tidak masalah. Sebab kadang-kadang suka asing semutan atau keringgingan. Lah nek semutan keringgingan, nek bisa ditahan, okay? Ditahan sampai dengan alarm berbunyi. Kalau misalnya tidak tahan, wah prabuat ya dirampungi, betul-betul tidak ada masalah. Okay. Terus kalau ada suara, rupa ataupun apapun yang datang, tidak usah digubris, okay? Tidak usah digubris atau dipanggil-panggil. Misalnya ada yang seolah-olah ada yang memanggil, tidak usah digubris, biarkan. Pokoknya paling kalau bunyi alarm berbunyi, lah itu baru selesai, buka mata selesai. Paham ya? Okay. Praktek ya. Saya ulang. Praktek zikir. Pertama, tawasul kangge Kanjeng Nabi Muhammad. Illa hadrati Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Terus baca Al-Fatihah. Mangke bahasa Jawa nggih saged, bahasa Indonesia saged. Kemudian tawasul kangge kedua orang tua kita. Illa hadrati, sebut senenge wong tua, okay? Senenge orang tua kita, kedua orang tua kita. Bapaknya dulu boleh, ibunya dulu boleh, sama, okay? Kemudian setelah menyebut terus Al-Fatihah, baca Al-Fatihah. Kalau sudah, terus baca syahadat 3 kali. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 3 kali. Terus sholawat 3 kali. Allahumma sholli ala Muhammad 3 kali. Atau sholawat yang lain boleh. Yang penting sholawat, ya. Kemudian istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, begitu saja boleh. Atau ditambah astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, itu juga boleh, lebih sempurna. 3 kali. Setelah itu kaki kanan ditumbangkan kaki kiri, atau tidak ditumbangkan tidak apa-apa, yang penting pasek, okay? Tumbangkan kaki kiri, kemudian kedua tangan letakkan di atas dengkul dalam keadaan gegem. Terus batin di dalam batin mengatakan sambil membuka jentik, ya, alam lahir, alam batin, alam ilahiyah, terus manunggal antara
zat pribadi dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara zat pribadi nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah itu menciptakan jagat raya ini, ya, termasuk kita. Inilah wujud atau wujud sifat wujud Allah atau sifat nafsiyah. Nah, dengan begitu ini maksudnya begitu. Jadi manunggal kita adalah bagian dari wujud Allah. Bagian. Jadi kitalah, ya, kita memanifestasikan, ya. Ini waktu kita mengetikkan antara jentik penutup dan jempol. Setelah dik itu baru mulai zikir puncak tursina atau puncak analog, ya. Jadi kalau misalnya kita itu sedang menyedot nafas, kita hanya tidak mengucapkan apa-apa, tidak memikirkan apa-apa, tidak mengucap apa huruf apapun, tidak ada gerakan, hanya mengikuti keluar masuknya nafas, diikuti terus. Nafas masuk, diikuti, disadari maksudnya. Terus pelan, tahan minimal 1 detik, nafas keluar, pelan, tahan dalam keadaan kosong minimal 1 detik, terus begitu, ya. Setelah dengar alarm banyu, baru selesai membuka mata. Dalam keadaan merem, ya, menutup merem-merem yang jadi seolah-olah itu kita ini menutup, tapi sudah dalam keadaan sadar, menyadari nafas masuk, tahan, keluar, tahan, terus begitu. Dalam keadaan seperti itu kita tetap sadar, ya. Tapi kalau misalnya ada suara, ada rupa, atau ada apa saja yang mengganggu kita, tidak usah digubris. Paham, ya? Nah, praktek ini bang, terus-terusan teori-teori kan kita tidak ada hasil. Jadi ada zikir yang diulang-ulang, itu namanya wirid. Hasil wirid itu namanya warid. Puncaknya warid adalah fana. Puncaknya fana adalah baka. Nah, syukur-syukur kita bisa sampai ke sana, minimal kita mendapatkan nilai perolehan, begitu maksudnya, ya. Ada pertanyaan apa enggak? Oke, insya Allah. Oke. Sekarang maksudnya nanti kalau saya sudah mengabadi mulai, berarti mulai kita mulai bareng-bareng sampai dengan alarmnya bunyi, ya. Kalau alarm bunyi kita selesai membuka mata sekarang. Nah, ini kan praktek pertama lah. Berikutnya nanti terserah panjenengan wonten daleme piyambak. Usahana rutin setiap hari. Terus kalau bisa rutin setiap hari, nanti akan mendapatkan warid apa yang didapat dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebuah anugerah yang luar biasa. Perolehan di malam Lailatul Qadar tanggal 29 Ramadan tahun 2023. Itu, ya, luar biasa. Menawi panjenengan sakit rutin tiap hari, monggo terserah diatur waktune. Apa saben bar salat tahajud, apa bar salat isya, apa bar salat maghrib, nopo siang, enggak masalah. Waktu tidak terikat atau tidak usah dipaksakan, ya. Yang penting sempat setiap hari ini. Waktunya tidak harus lama, yang penting rutin. Semakin lama semakin baik, ya. Paling ora ya pirang menit gitulah bar salat, ya. Usahakan seperti itu. Yang paling baik itu setelah jam 00 sampai subuh, yang baik. Tapi tidak harus waktu itu. Siang pun boleh, ya. Yang penting rutin. Yang penting rutin. Terus apabila bisa itu tetap
tetap bar sholat apa gitu, tetap waktunya begitu. Paham ya? Nah sekarang setelah kita memulai ini, yang pertama kita melakukan zikir puncak Tursina. Barangkali panjenengan memberi nama sendiri boleh, monggo lah, ini hanya sekedar nama, apalah artinya sebuah nama. Yang penting kita melakukan seperti itu. Contohnya, ya. Puncak An-Nahl boleh, puncak Tursina boleh, apa zikir gitu saja boleh. Zikrullah itu kan salah satu jenenge zikir kan akeh banget ya. Salah satu itu adalah salah satu nama zikir itu. Ini baru pertama kali saya sampaikan, dan karena ini merupakan gagasan tadi malam, okay? Gagasan tadi malam saya mengajar seperti ini. Contoh salah satu zikir tanpa suara, tanpa huruf, tanpa apa-apa, kita hanya mengikuti nafas masuk keluar. Kan ilmu pernafasan kan ada 4, okay? Masuk pelan, tahan minimal 1 detik, keluar pelan, tahan dalam keadaan kosong minimal 1 detik. Jadi ada 4. Masuk, tahan, keluar, tahan, terus begitu diulang-ulang dalam keadaan zikir khusus puncak Tursina. Artinya kita sedang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedang berhubungan dalam waktu itu, waktu zikir itu, kita sedang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tidak mungkin ada jin, setan yang mengganggu kita saat itu. Sebab apa? Malaikat sedang berkumpul, sedang menyaksikan kita, mengelilingi kita, karena kita sedang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Kalau bisa panjenengan pertama, ya minimal pertama itu Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillah pertama sebenarnya dewek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus tawasul ke Kanjeng Nabi Muhammad. Illa hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Terus baca Al-Fatihah. Kalau nek bingung nak bahasa Jawa ora apa-apa. Kangge Kanjeng Nabi Muhammad Al-Fatihah. Kaya punya kena. Yang penting artinya paham, nggih, paham bahwa kita itu sedang menghadiahkan Al-Fatihah untuk Kanjeng Nabi Muhammad. Intinya seperti itu. Lah bahasa Arab illa hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Terus Al-Fatihah. Selesai illa hadratin, sebut jenenge wong tuwa loro. Wong tuane dewek-dewek, nggih. Sebut jenenge Al-Fatihah. Kalau sudah ini tawasul untuk Kanjeng Nabi Muhammad dan kedua orang tua. Setelah selesai baca syahadat 3 kali. Syahadatain nggih. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus itu ping 3. Selesai baca sholawat. Sholawat biasa boleh, sholawat yang lain boleh. Terserah, yang penting sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad ping 3, okay? 3 kali. Terus baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu boleh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Begitu saja boleh. Sudah, baru mulai patrak. Patrak itu maksudnya kaki kanan letakkan di atas kaki kiri. Sila gitu maksudnya. Sila, jejek, tulang belakangnya jejek. Usahakan jejek. Jangan melengkung seperti ini, jangan, tapi jejek. Sila seperti ini, sila biasa ya boleh, ya. Tidak harus ditumpang, tidak harus.
Ini hanya salah satu cara saja. Sudah, terus kedua tangan diletakkan di atas dengkul. Di atas dengkul, jentik dalam keadaan gegem, terus jentik buka sambil di dalam batin mengatakan alam lahir, alam batin, alam ilahiyah, terus penutup didekatkan karo jempol dalam batin mengatakan zat pribadi terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicatat di dalam batin saja, enggak masalah. Nanti kalau saya kirim ke grup, ya, grup. Sekarang latihan saja, itu hanya salah satu contoh tata cara. Yang penting kita coba mempraktekkan sebisa-bisanya, ya, sebisa-bisanya lah. Apapun yang penting kita intine pada nafas itu kita masuknya nafas, menyadari nafas masuk, nafas keluar, nafas masuk, tahan minimal 1 detik, nafas keluar, tahan minimal 1 detik, terus ulangi terus begitu. Menyadari keluar masuknya nafas, bahwa nafas itu adalah menghubungkan antara ruh kita dengan alam semesta, ya. Jadi inilah nafas itu penyambung, ya, penyambung antara ruh dengan alam semesta, tali ning ruh, atau yang biasa disebut nyawa. Jadi kalau sudah paham, nanti kita akan mendengar bunyi alarm. Nah, alarm itu merupakan tanda kita selesai. Ini latihan bersama maksudnya, ya. Saya juga baru kali ini akan memulai kali ini pertama. Ini kan saya peroleh tadi malam, ya. Pengetahuan ini saya peroleh tadi malam. Terus kita mempraktekkan bareng-bareng. Saya juga baru kali ini mau mempraktekkan, ya. Jadi nanti setelah kita praktek hari ini yang pertama, berikutnya lah panjenengan sendiri-sendiri di rumah habis sholat, usahakan setiap habis sholat apa gitu praktek, walaupun hanya beberapa, semenit, 2 menit, 3 menit, atau syukur-syukur semakin lama semakin baik. Jadi nggak usah dicatat, nggak apa-apa dicatat, nanti saya kirim di grup, ya, di grup WA, ya, WA anal itu. Ya bilang boleh dicatat, ya boleh, nanti datang ke rumah saya boleh, nanti ngendong saya itu duit. Boleh lah nanti, ya. Jadi kalau misalnya nggak hafal, sebenarnya mudah kok. Pertama tawasul, ya, ngirim Al-Fatihah kangge Kanjeng Nabi Muhammad. Kedua tawasul atau ngirim Al-Fatihah kangge kedua orang tua. Terus syahadat ping 3, sholawat ping 3, istighfar ping 3, terus baru mulai patrap, nggih. Patrap itu maksudnya memposisikan tubuh. Sambil tidur boleh. Misalnya abang-abangan silo, rapi tersil dan lain. Sambil tiduran boleh. Ya. Ya, lah itu kelemahannya begitu. Kalau tidur ya jadi malah belas. Ya enggak apa-apa, kalau 17 ngantuk tidur lali enggak masalah. Ini sebenarnya latihan mati. Okay? Latihan mati, meninggal atau mati sajroning urip. Kalau bisa itu ketika kita meninggal itu seperti itu prosesnya. Maksudnya begitu. Jadi tidak mengalami sakaratul maut, tidak mengalami siksaan. Jadi maksudnya seperti itu, okay? Jadi kita latihan mati, maksudnya begitu. Ya, hanya latihan saja. Ini kan hanya segera latihan, okay? Mati sajroning urip. Jadi dalam keadaan kita masih hidup, itu kita latihan seperti itu.
Enggak. Pokoknya wiwit mulai bismillah sampai dengan selesai itu tidak mengeluarkan kata-kata dalam batin saja. Sir, ya. Sir atau di dalam batin. Wiwit mulai bismillah ya hanya di dalam batin. Bismillah terus ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah di dalam batin, tidak usah diucapkan. Di dalam batin. Kepada tawasul pada orang tua juga di dalam batin, ya. Kemudian syahadatnya di dalam batin, sholawat di dalam batin, terus istighfar juga di dalam batin, terus menyadari keluar masuknya nafas juga di dalam batin. Selesai. Setelah selesai begitu mendengar alarm, alhamdulillah, selesai. Hanya itu saja kan mudah, ya. Mudah diingat, ya. Tinggal pelaksanaannya nanti kita berusaha untuk sportif bahwa kita sedang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Neta boleh ikut boleh tidak, ya. Sebab ini untuk orang dewasa, ya. Usia 40 tahun ke atas lah kira-kira, ya. Walaupun belum sampai 40 tahun ya boleh ikut. Enggak apa-apa, ini zikir kok. Zikir biasa maksudnya. Tidak ini tidak. Lebih, saya punya teman Nuryadi namanya, orang Cirebon, usianya masih baru berapa belas ya, 17 atau berapa, itu sudah luar biasa pokoknya, hebat, luar biasa. Karena apa? Sudah terlatih, dia hanya sekedar kakul some, ya, kakul some, tapi spiritualnya itu luar biasa. Lah, sudah paham, ya? Nah, kalau sudah paham, kita mulai, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.